Halo Capricorn, bagaimana kabar kamu hari ini Capricorn? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Amin. Hari ini kita kembali general reading lagi ya untuk kamu para Capricorn di sana. Kali ini judul di video kita sungguh di luar prediksi. Inilah rencana semesta yang melampaui dugaanmu. Selalu saya ingatkan ya kalau ini pembacaannya secara umum ya, energinya di sini untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu bisa 100% relate ya atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak, dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Ya, serta jangan lupa klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Oke Capricorn, seperti apakah pembacaan dari energi kamu? Di sini kita akan coba lihat ya energinya satu persatu. Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan video ini nantinya ya bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman Capricorn. Oke, kita buka dulu ya kartu energi untuk Capricorn. Yang pertama di sini ada Seven of Pentacle ya, atau 7 koin. Yang kedua di sini ada Ace of Wands, oke, Page of Wands ya. Kalau saya lihat ya, kalau saya melihat di sini apa ya? Ada sesuatu yang bakal terbuka untuk diri kamu ya. Kamu akan bergerak ya untuk menuju pintu yang akan kebuka di sini ya. Saat ini adalah energi kamu melepas ya. Melepas di sini artinya di sini gini, apa yang menjadi kemelekatan di dalam diri kamu ya, entah kecemasan, entah kekhawatiran, entah kemelekatan terhadap cinta gitu ya, entah sesuatu itu berhubungan dengan finansial gitu, entah dengan berhubungan dengan karir ya, kamu takut ketinggalan atau apa, itu juga dirilis dulu gitu ya. Saya melihat di sini ada pintu yang bakal terbuka di diri kamu ya. Nah, ada The Magician di sini. Nah, ini energinya saya melihat energi kreativitasnya cukup besar ya. Ada hal-hal atau sesuatu yang pengen kamu buat di sini ya. Ada energi The Emperor ya. King of Swords, selanjutnya ada Four of Swords ya, dan Two of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu Nine of Swords. Nah, Capricorn ya, di sini kamu tidak perlu sedih ya, di sini kamu tidak perlu galau ya, karena atau overthinking gitu ya, tidak usah bingung juga gitu, tidak usah cemas di sini ya. Oke, di sini ada Nine of Swords dan Knight of Wands. Jadi ada energi di mana ini semua lagi kebuka untuk kamu teman-teman ya. Dari Nine of Swords ini saya melihat di sini ya. Pertama begini. Belajarlah untuk berdiskusi dengan pikiran kita ya, karena pikiran kamu itu bukan milik orang lain ya. Pikiranmu, perasaanmu itu adalah milikmu. Nah, sudah selayaknya apa yang kamu rasa di sana itu diamati gitu ya, dicermati ya, ditelusuri apa yang kita pikirkan ya. Aku mikirin ini karena apa gitu ya, kok aku mikirin ini habis itu loncat ke sini itu gara-gara apa ya. Kadang-kadang gitu ya, solusi itu tidak kita cari di luar, justru solusi itu ada dari dalam gitu. Walaupun ya kita seolah-olah akan menyangka enggak kok aku dapat solusi dari dia gitu, aku dapat solusi, kita dapat solusi dari luar gitu. Nah, kamu dengar readingan dari tarot atau apalah gitu ya. Nah, itu hanya sesuatu yang nge-trigger kamu gitu, untuk kamu apa? Untuk kamu mencari jawaban gitu, tetap ke dalam gitu untuk mendorong diri kamu. Ya, ciptakan formula kamu sendiri. Nah, itu yang saya lihat di sini. Ya, kalau kamu ngerasa lelah, ngerasa capek, istirahat. Jangan dipaksain. Ya, ini terlalu banyak pikiran ya, karena terlalu banyak hal-hal yang pengen kamu kerjakan gitu. Jadi
overload gitu ya, banyak yang difikirkan, banyak yang dikerjakan, mau banyak yang dituntaskan gitu ya. Mungkin ya ibaratnya kayak ada kecemasan gitu karena nanti mungkin enggak apa ya, nggak ketanganin gitu ya, tidak bisa diselesaikan secara tepat waktu atau apa gitu. Sabar di sini kuncinya ya. Nah ini itu kan kayak apa ya, sesuatu yang kayak lagi diformulasi sama semesta di sini supaya menjadi ke diri kamu ya. Jadi saat ini sudah jadi gitu, dan ini bisa diolah untuk menjadi sesuatu gitu ya. Ini emang ibaratnya apa ya, belum jadi sesuatu yang emang dalam bentuk fisik bisa kamu lihat gitu ya, bisa kamu nikmatin, tetapi ya ini sedang berproses gitu. Nah itu yang saya lihat ya, kabar baiknya dari semesta itu adalah pintu kamu itu lagi dibuka ya, banyak hal-hal yang bakalan terbuka dari pintu ini ya, terutama hal-hal yang mungkin terkait dengan rezeki dan lain sebagainya ya. Jadi milikilah kontrol yang bagus ya di dalam diri kamu, di dalam kehidupan kamu ya. Gunakan logika kamu gitu, tetapi bawa perasaan kamu juga, jangan terlalu logik ya. Yang namanya logika, perasaan itu harus seimbang, harus balance ya, tidak bisa berat sebelah. Karena di dalam diriku kan ada tubuhmu gitu ya, perasaan, pikiran itu tidak boleh mencari satu ke sana atau satu ke sana gitu, harusnya utuh gitu. Makanya ada yang namanya meditasi gitu. Kenapa meditasi kita disuruh ngamatin apa? Nah coba perhatikan gitu ya, relax, arahan dari meditasi, amatin nafas, coba pikiran kamu kemana gitu ya, perhatikan udara masuk, udara keluar gitu. Nah diri kamu pun dari segi perasaan itu benar-benar mengamati gitu ya, benar-benar ngerasa gitu ya setiap aliran dari nafas itu. Dan otak kamu itu juga akan berfokus gimana caranya kamu akan tahu gitu ya kapan udara itu lewat dari apa ya lewat dari hidung kamu gitu, keluar masuknya gitu. Nah tubuh kamu juga akan ngerasa gitu udara yang masuk itu sendiri. Nah itu ya haruslah selaras ya, inti dari meditasi ya. Pintu lagi kebuka ya, ini ilustrasinya banyak banget ya di sini ya, kayak jendela atau pintu. Artinya apa yang kamu upayakan, apa yang kamu inginkan ya, rilis dulu hal-hal di dalam diri yang menjadi mental block kamu gitu ya, dilepaskan gitu ya. Yang menjadi mental block itu dilepaskan gitu ya. Di saat itu sudah kamu lepaskan gitu ya, kamu tahu kamu punya kendali, pegang lagi kendali itu. Jangan sampai kamu dikendalikan lagi oleh ego kamu gitu, hasrat di dalam diri. Coba dilepaskan. Nah belajar untuk melatih diri itu yang sabar gitu. Nah dalam konteks sabar bukan berarti kita rebahan gitu ya. Di saat kamu misalnya di dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kamu gerak dan lain sebagainya, ini contoh ya, kamu lagi sakit gini, terus kamu maksain diri kamu gitu pada saat lagi sakit, apa nggak double sakitnya gitu? Iya gitu ya, kamu keluar uang juga untuk berobat dan lain sebagainya. Ini contoh. Nah di saat kamu tahu kamu lagi butuh istirahat, ya istirahat ya. Di saat kamu tahu apa yang kamu kerjakan sedang berproses, itu jangan memikirkan hasilnya, yang penting prosesnya itu ya. Apa yang udah kamu lakuin untuk membutuh proses itu, effort kamu dan sebagainya gitu ya, hasilnya biar Tuhan yang ngerjain ya. Itu biarkan itu menjadi urusan Tuhan, bukan tugas kita gitu ya. Itu biarkan Tuhan yang mengerjakan. Nah kalau kita diam aja tetapi kita punya prinsip yang bagus gitu, Tuhan ngelihat walau effort kita atau usaha kita itu kecil banget, tetapi kita benar-benar memaksimalkan itu gitu, walaupun kemampuan kita sekarang biasa aja gitu ya, Tuhan akan bisa kasih lebih apa yang bisa kita ekspektasikan. Nah itu gitu ya. Jadi belajar memahami sesuatu yang tidak bisa kita rubah gitu, dan apa yang bisa kita rubah gitu. Oh misalnya galau nih ya, lagi nunggu hasil panen atau apa gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya padi ditanam hari ini besoknya berikutnya itu langsung bisa dipanen, nggak mungkin gitu kan.
pasti ada proses, ibaratnya seperti itu. Nah, nanti ke depannya ya, saya melihat di sini ya, ini tentang tanggung jawab akan banyak ke depan gitu ya. Karena dari segi karir itu akan terus mengalami peningkatan. Ya, karir di sini akan mengalami kemajuan banget signifikan ya, peningkatannya saya melihat. Jadi ibaratnya begini, kamu itu akan banyak tempaan gitu ya, makanya pusing gitu. Jadi banyak hal-hal yang pengen kamu realisasikan. Karena apa? Apa yang kamu manifestasikan kemarin itu lagi dikerjakan, itu lagi masuk ke dalam kehidupan kamu. Nah, ada energi melepaskan di sini. Entah melepaskan seseorang dari pikiran kamu, atau perasaan cinta di dalam diri kamu, atau keyakinan-keyakinan yang membatasi diri. Kamu mungkin sulit mencerna ilmu-ilmu yang kemarin gitu ya, udah belajar untuk rileks ya. Jadi tidak ada hal-hal di luar diri yang perlu disalahkan. Bukan berarti juga kamu menyalahkan diri kamu juga gitu. Masuk ke dalam diri kamu sendiri. Apa yang bisa kamu benahan? Apa makna dari ini semua? Nah, begitu. Ya, seperti itu saya melihat. Ya, ada hal-hal yang akan termanifestasi dalam waktu dekat ini. Ya. Kalau untuk karir ini sangat bagus ya nanti ke depannya. Oke, akan benar-benar mengalami sebuah peningkatan yang sangat signifikan dalam hal karir. Ya. Dan nanti saya melihat di sini akan kebanjiran ide-ide dan kreativitas. Ya, banyak hal-hal yang bakalan kamu lakuin gitu ya, atau hal-hal yang bakal terbuka untuk diri kamu di sini. Ya, peningkatan gitu ya. Ini saya merasa cukup cepat ya, apa yang kamu tunggu, apa yang kamu harapkan datangnya itu akan cepat ya dari energi Ace of Wands. Asal satu aja PR-nya, healing dari situasi dan keadaan kamu. Ya, jadi jangan pernah meletakkan kesadaran itu di luar diri, gitu ya. Bahwa kemanapun kamu berada, gitu ya, seperti apapun situasi dan keadaanmu, selalu bawa kesadaran kamu. Oke. Untuk Capricorn di sini ya. Kita lihat lagi ya. Nah, proses. Kamu sedang berproses kalau saya lihat di sini ya. Apa yang kamu lewati? Ya, saat ini gitu ya. Nah, ini tadi saya suruh apa? Melepaskan. Ya, ini dia. Ya. Melepaskan untuk menerima. Nah, itu yang saya dapat kata-katanya di sini. Ya, melepaskan untuk menerima. Artinya, melepaskan itu lebih kayak ke membiarkan semesta atau Tuhan yang bekerja dalam hidup kita gitu. Relax ya, tanpa kita harus kayak ngebayang-bayangin itu kapan, nanti bentuknya kayak mana dan sebagainya gitu. Ya udah biarin aja gitu, terserah Tuhan lah gitu ya, nggak terlalu fokusnya ke sana gitu, udah biarin ya. Melepaskan itu benar-benar artinya kita itu sadar bahwa sesuatu itu bukan di dalam kendali kita gitu. Oke. Selanjutnya nih masculine energy nih ya, ini tentang action ya, kalau saya melihat tentang tindakan. Artinya kamu harus segera memutuskan sesuatu di sini. Ya, apa yang harus kamu putuskan? Oke, gali kesadaran di dalam diri ya, apa yang harus kamu putuskan sekarang. Nah, ini dia emotional release. Nah, ini tadi dilepaskan gitu ya, overthinkingnya, kecemasannya gitu ya. Ini salah satu yang harus kamu lepaskan, ketakutan atau kecemasan energi atau seksual energi gitu ya. Ini mengindikasikan tentang fondasi di sini teman-teman. Oke. Nah, ini ada di cakra dasar biasanya, ya, tentang fondasi di dalam diri kamu itu perlu dibangun di sini, ya. Nah, cakra dasarnya ini lagi ke biasanya kan ini energi orang-orang yang dalam kondisi yang mungkin kepercayaan diri yang mulai menurun gitu ya, overthinking atau berlebihan, banyak yang difikirkan, kekhawatiran atau apa gitu ya. Itu karena fondasinya yang agak goyang gitu ya, cakra dasarnya tersumbat gitu. Jadi tadi saya saranin untuk meditasi gitu ya. Cakra dasar itu kan warnanya merah ya. Kamu boleh meditasi sambil ngebayangin warna itu gitu ya, naik ke atas makin bercahaya. Nah, itu biasa yang saya lakuin dulu. Ya, ini tidak hanya sekedar ngasih saran gitu ya. Tidak gitu ya, karena saya juga ngelakuin ya hal itu kalau fondasi bawahnya itu lagi kacau gitu ya. Sambil melatih kesadaran diri. Ya, dan
latihan ya semacam olah napas juga lah gitu ya. Ini nah divine timing. Nah saya merasa ya di sini hal ini akan segera dimulai gitu ya. Ini yang saya bilang ya, ini yang saya bilang tadi, sepertinya tidak akan lama di sini ya. Kamu tidak akan perlu menunggu waktu yang lama gitu, tak perlu juga ada yang dikhawatirkan karena divine timing kamu akan segera tiba di sini ya. Ada sesuatu yang mungkin akan segera termanifestasikan atau jawaban yang sangat-sangat kamu tunggu di sini ya. Waktu Tuhan akan bekerja untuk diri kamu dan tunggu hal ini ya. Tadi itu ya, kita tidak bisa mengatur Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kamu ya. Caranya supaya kamu bisa supaya Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kamu, lepaskan mental block ya, kecemasan, kekhawatiran ya, kemelekatan. Nah itu kan mental block gitu, coba kamu lepaskan hal itu. Oke, divine timingnya di sini akan tiba gitu ya, Capricorn. Oke, kita coba lihat saran-saran dan pesan-pesan untuk kamu ya Capricorn seperti apa. Saya shuffle dulu kartunya. Oke, kartu yang pertama, nah loneliness. Nah kartu energi ini mengasih sinyal ke diri kamu jangan pernah merasa sendiri gitu. Artinya begini, pertamanya begini ya, apa persoalan atau sesuatu yang kamu hadapi gitu, yang bergejolak di pikiran atau perasaan kamu gitu, jangan pernah berpikir hanya kamu yang lewatin itu ya. Jangan fokusnya ke sana gitu, karena ada banyak orang mungkin di luar sana yang punya banyak persoalan yang lebih berat dari diri kamu. Dan satu hal lagi ya, jangan pernah merasa bahwa tidak ada orang yang bisa memahami kamu, tidak ada orang yang bisa mengerti kamu, atau tidak ada orang yang sefrekuensi dengan kamu gitu, atau tidak ada orang yang mungkin cocok dengan diri kamu gitu ya. Ini tetap ada kok. Jadi jangan pernah merasa sendiri karena kamu tidak sendirian gitu. Oke, sesendiri-sendirinya kita di dunia ini ya masih ada Tuhan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini seperti ngasih pesan juga yang cukup positif ya. Kalau saya melihat sebuah kebebasan, sebuah kesadaran telah terbangun bahwa kamu itu memiliki kekuatan dan keinginan yang bagus ya untuk menciptakan kebahagiaan versi kamu. Nah ini kamu itu lagi berproses gitu ya, kayak banyak hal-hal yang lagi kamu rangkai di dalam kehidupan kamu di sini ya. Mungkin gitu saking banyaknya yang dipikirin, saking banyak yang dikerjakan gitu, jadi stres ya, jadi kacau pikirannya gitu, tidak terkendali atau tidak terkontrol gitu ya, karena kamu lagi mungkin saat ini juga lagi sibuk mikirin apa yang benar-benar pengen kamu capai gitu dan pengen kamu alami di dalam kehidupan kamu gitu. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. Kamu punya kekuatan untuk ngedapatin itu gitu ya. Kamu punya hak bebas untuk ngedapatin hal ini gitu. Oke. Artinya di sini balik lagi ya, divine timing itu akan bekerja gitu ya. Kalau kamu membiarkan hidup kamu dijamah oleh Tuhan gitu. Nah, selanjutnya di sini nah, apa pesan untuk kamu di sini? Belajar untuk memahami segala kegagalan gitu ya, mengerti bahwa itu adalah bagian atau dari kesempatan kamu untuk terus bertumbuh gitu, untuk terus belajar gitu dari kesalahan dan kegagalan kamu, biar kamu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, pesan lainnya juga di sini adalah belajar untuk menerima tantangan begitu ya teman-teman. Segala sesuatunya di sini tentang belajar gitu ya. Pelajari lagi gitu ya, entah itu kesulitan kamu atau kegagalan kamu saat ini adalah kesempatan untuk belajar. Ingat gitu ya, akan ada usaha yang lebih gitu di saat kamu naik dari tangga 1 ke tangga 2 gitu ya. Itu sesimpelnya atau mudah banget gitu. Tetapi di saat Tuhan bilang, Capricorn gitu, kamu sekarang kan di tangga 1, yuk naik ke tangga 10. Effortnya pasti akan lebih berat kan, perjuangannya
tentu akan lebih berat gitu. Nah, anggap aja kamu itu lagi naik tangga gitu. Tangga itu tinggi banget gitu ya. Naiknya itu lagi tinggi banget gitu ya. Tidak hanya naik satu tangga gitu. Mungkin kamu dari tangga udah nih gitu di tangga keempat gitu ya. Harus kamu ngelewati 6 tangga lagi gitu. Nah, orang-orang mungkin ya kehidupannya enak gitu ya. Orang-orang enak ya, enjoy gitu ya. Mungkin mereka cuman hanya perlu menaiki satu tangga. Sementara kamu kan dikasih sesuatu yang emang kelihatannya itu tidak enak ke awal-awalnya gitu, bahwa kamu harus melewati 6 tangga dulu gitu ya. Dan pada akhirnya gitu, di saat kamu mampu melakukan itu, kamu itu akan terlihat sangat tinggi banget. Nah, itu yang perlu dimiliki ya, sebuah keyakinan atau kepercayaan diri. Intinya kamu bisa kok, itu pesannya di sini. Oke. Nah, Capricorn, mudah-mudahan segini dulu yang bisa saya bacakan ya. Mudah-mudahan apa yang terbacakan itu bisa resonate dan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman Capricorn semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.